Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Siti Suratul Izzah dengan NIM 1219006, Rizka Amalia 1219020, dan Muhammad Rosyan Arsyad 1219035. Kami akan menjelaskan teori tentang maisir serta contoh ilustrasi dari kegiatan maisir yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, pembahasan terkait dengan maisir. Pengertian maisir. Maisir dalam bahasa Arab secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa adanya kerja keras atau mendapat kepentingan tanpa bekerja. Biasanya maisir disebut judi. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, tetapi ikut mengharapkan keuntungan semata, misalnya hanya mencoba-coba, di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan atau menghilangkan suatu kesempatan dengan melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. Kegiatan maisir dilarang karena perbuatan ini dapat menjadikan seseorang malas dalam bekerja karena impian dan spekulasi. Karena maisir juga menyebabkan terjadinya permusuhan antara sesama karena ilat maisir sendiri adalah taruhan. Maisir mengandung unsur judi, yaitu melakukan tindakan tertentu untuk mengambil sebuah keputusan secara bebas tanpa disertai dengan data atau peraturan yang melarang. Selanjutnya mengenai dasar hukum maisir. Landasan hukum maisir menurut Islam sebagaimana disyariatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kaum dari mengingat Allah. Maka berhentilah kamu dari melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Selain itu, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang berkata kepada temannya, 'Kemarilah, saya berkimar denganmu.'" Dalam hadis ini, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjadikan bertaruh baik dalam pertaruhan atau bermuamalah atau jual beli sebagai sebab membayar kafarat dengan bersedekah. Hal ini menunjukkan dalam keharaman pertaruhan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Qimar menurut sebagian ulama sama dengan maisir, dan menurut sebagian ulama lainnya, qimar hanya pada muamalah yang berbentuk perlombaan atau pertaruhan. Dan hadis tersebut menunjukkan bahwa haramnya maisir atau qimar dan ajakannya untuk melakukan, maka dikenakan kafaroh atau denda dengan cara bersodakoh. Pada umumnya, maisir memiliki beberapa unsur, di antaranya adalah 1. Adanya taruhan dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah. Yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Seluruh pelaku maisir mempertaruhkan hartanya. Pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan. Seperti uang yang dipertaruhkan, berbeda dengan bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis. Kemudian yang ketiga, ada pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan lawannya tidak mengambil imbalannya. Kemudian yang keempat, ada pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain, dan hal ini membedakan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang, seperti main futsal dengan perjanjian siapa yang kalah, maka dia yang menanggung sewa lapangan.
Macam-macam maisir diantaranya adalah satu hasyad. Hasyad yaitu jual beli dengan melempar batu. Contohnya, seseorang menjual tanah 1.000 dinar tetapi ukuran tanah tidak diketahui. Mengetahuinya dengan cara melemparkan batu. Sejauh mana batu terlempar, sejauh itu pula tanah yang dijual. Jual beli ini dilarang karena menimbulkan kekecewaan salah satu pihak. Kemudian yang kedua ada mulamasah, yaitu transaksi dengan cara si penjual dan si pembeli melamar atau menyentuh baju salah seorang atau barangnya tanpa perlu memeriksa atau membukanya. Yang ketiga ada muhakalah, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada dalam bulirnya yang jumlahnya masih ditebak-tebak. Kemudian yang terakhir ada musyabanah, adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya, sedangkan buah yang segar ditukarkan hanya dapat ditebak karena masih berada di pohon. Bentuk-bentuk maisir dalam praktik ekonomi dan keuangan. Berikut ini adalah beberapa transaksi maisir dalam ekonomi dan keuangan, diantaranya adalah 1. Bermain indeks harga saham, 2. Bermain falas, 3. Bermain bursa emas, 4. Asuransi konvensional, 5. Hadiah atau kupon dalam produk, 6. Kurs dan suku bunga dalam mata uang asing. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan maisir. Larangan berjudi atau maisir pastilah diiringi dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkannya, yakni antara lain maisir atau judi menjauhkan diri dari zikir, doa dan beribadah kepada Allah, karena waktu lebih banyak dialihkan untuk kegiatan judi atau maisir, hingga seorang akhirnya melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Maisir atau judi menabur benih perselisihan dan pertengkaran di antara para penjudi. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 91 yang artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud menabur permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dari sholat, maka berhentilah kamu dari kamu mengerjakan pekerjaan itu. Dosa melakukan maisir yang lebih besar dari manfaatnya, sebagaimana juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 219, merusak moral dan menjadikan manusia hanya menunggu keberuntungan tanpa adanya usaha atau kegiatan produktif yang dapat menghasilkan uang secara halal seperti bekerja, berdagang, dan sebagainya. Menjadi ketergantungan atau kecanduan untuk berjudi, sehingga manusia akan semakin sering dan banyak melakukan berjudi walaupun telah banyak membuat kerugian. Mendatangkan malapetaka di sebuah negara, karena kriminalitas meningkat, kemiskinan meningkat akibat kalah dari judi, dan menjadi akar permasalahan ekonomi lainnya. Ketentuan hukum bagi penjudi dalam Islam. Para ulama tidak hanya memberikan ketentuan hukum terhadap perbuatan judi, akan tetapi menentukan hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan berjudi, diantaranya tidak diterima persaksian orang yang berjudi, diberikan hukum fisik berupa pukulan dan dihancurkan alat judinya, tidak boleh diberi ucapan salam ketika bertemu dengannya, pemain judi mendapatkan laknat dari Allah, pemain judi secara syariat boleh diusir dari rumah tinggalnya. Pemain judi dapat diberikan hukuman menurut hukum yang berlaku untuk memberi pelajaran. Pemain judi dapat diambil alih hak penguasa harta oleh penguasa yang sah untuk menyelamatkan harta dan kekurangannya. Hikmah adanya pelarangan maisir. Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi menjelaskan bahwa di antara hikmah dan rahasia diharamkannya judi ada 6, yaitu Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi khalifah fil ard dengan bekerja dan beraktivitas meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sedangkan judi sama sekali tidak mendatangkan manfaat apapun bagi manusia. Judi adalah cara batil dalam mendatangkan harta melalui impian dan hayalan, bukan melalui kerja keras. Orang yang berjudi baginya diantaranya 2 hal, menang dan mendapatkan harta, atau kalah dan rugi yang mendorongnya terus berjudi agar hartanya kembali. Jika semua orang berjudi meninggalkan kerja, tentu dunia ini dipenuhi bencana. Penjudi menjadi musuh bagi lawannya.
Ia berharap lawannya itu kalah atau celaka. Hal ini bisa kita saksikan di Eropa, betapa banyaknya orang yang membunuh lain karena judi. Jika penjudi adalah orang kaya, ketika kalah ia menelan pil pahit menjadi miskin, dirundung kegelisahan dan dikuasai dendam. Kadang kita saksikan orang melakukan bunuh diri setelah ia jatuh bangkrut. Penjudi kadangkala adalah seorang pekerja yang memiliki keluarga. Ketika ia kalah berjudi, hal ini bisa mengakibatkan rumah tangganya hancur. Berikut adalah ilustrasi dari contoh kegiatan maisir yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Halo Riz. Halo Riz. Lagi apa nih? Oh, aku lagi main HP nih, nggak tahu nggak ada kegiatan. Ntar malam kayaknya ada nomor bagus nih Riz. Nomor. Nomor togel biar dapat uang banyak. Malam mau ikut nggak? Ngapain? Ya itu pasang nomor togel ke Bandar. Wah, kebetulan nih lagi butuh uang. Siapa tahu tembus. Oh ya udah sana ambil kertas sama pulpen Oh, dulu. yaudah benar-benar tunggu ya. Siap siap. Nih, coba. Oke siap. Kira-kira nomornya berapa nih yang tembus? Ntar 47. Yang 3 angkanya itu 158 sama 159. Dan ini kalau saya mau tak hargai 10 ribuan ini, kamu mau ikut tambah apa enggak kamu? Oh, menarik nih. Saya ikut ya beli nomor ini. Oke siap. Ntar malam ikut sama saya aja sekalian berangkat bareng. Oke, siap. Oke. Ada apa, Mas? Ini mau pasang nomor Oh, nomor yang pasaran apa, Mas? pasaran Hongkong. Ini nomornya. Oke, saya tulis ya, Mas. Oke. Ini Mbak uangnya buat bayar nomor. Oke, uang saya terima. Ini nomornya ya, Mas. Ya. Semoga beruntung. Oke, terima kasih. Syat, lihat ini udah jamnya. Nomornya keluar loh, siapa Oh. tahu tembus. Coba dicek. Oh iya, oke saya lihat dulu ya. Oh iya, saya cek dulu ya keluarnya berapa gitu. Oh iya, oke saya lihat dulu keluarannya berapa ya. Wah, kayaknya dapat ini. Coba lihat di kupon ya. Liatin punya aku dong. Oke siap. Wah, tuh kan dapat 58. Keluarnya 158. Kamu masangnya kok yang 159 sih? Aduh, ya nggak tembus deh. Duh, nyesel nih. Pasang nomor nggak tembus. Udah uangnya pas-pasan. Jadi hilang deh. Tapi besok bisa dicoba lagi deh. Siapa tahu dapet. Seperti inilah kegiatan maisir yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu taruhan nomor togel. Bisa dilihat ketika seseorang itu kalah, maka ia akan merasa putus asa. Namun dalam benaknya akan terbesit keinginan untuk mencoba ikut taruhan kembali agar ia bisa menang. Dan ketika seseorang itu menang, maka ia akan merasa bangga dan sangat senang, namun juga akan timbul keinginan untuk mencoba taruhan kembali agar ia bisa mengalahkan lawan mainnya. Itulah video dari kelompok kami mengenai teori dari maisir serta contoh ilustrasi
dari kegiatan maisir berupa taruhan nomor togel yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.